Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with Dan hari ini kita bukan punya special guest, tapi kita punya pembahasan yang tentang misteri-misteri ya. Yang menarik banget. Menarik banget, yang banyak orang ribut nih. Ribut cuma gara-gara hal kayak gini nih. Apa tuh? Yang satu bilang ini kurang iman, yang satu ini bilang, wah ini nggak bener misalnya. Kenapa? Karena kita bakal bahas satu tema tentang apakah Tuhan itu ngomong secara spiritual melalui ramalan-ramalan. Horoskop, zodiak, ya. Zodiak, Kartu tarot. Kartu tarot. Apalagi? Kalau orang budaya Chinese tuh kuamia gitu. Kuamia. Nah, Nah, lu tahu kuamia? apalagi tuh? Kuahmia ya. Kuahmia. Kuahmi ayam. Enak dong. Spirit doll. Boneka arwah kan itu Boneka bisa minum arwah. blebek tuh boneka arwah kan ya. Dan itu kan lagi dihangat diperbincangkan. Nah, pertanyaannya itu sekarang kita ngomong gitu, suara itu kan banyak suara ya guys ya. Suara ada yang ngomong gini, ada yang bilang nanti akan terjadi ini 2022 itu ya segala macam. Itu Tuhan, itu bukan apa Tuhan masih ngomong apa enggak, apa Tuhan ngomong pakai cara apa gitu ya. Tujuannya bukan kita membatasin Tuhan, tapi biar kita jadi anak percaya yang nggak gampang dikibulin ya. Iya, yang gak gampang diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan imannya. Betul. Betul, dan jatuh kepada hal-hal yang kemudian merugikan kita, merugikan iman kita, dan kita nggak nyembah Tuhan. Nyembahnya nubuatan ya malahan. Lebih daripada pribadinya, kan banyak kejadian gitu ya. Yang tinggi-tinggikan tuh ya nubuatan itu. Sampai kita nyembah dan bergantung sama nubuatannya, bukan sama pribadinya. Tanda-tanda. Tapi kita akan kupas tuntas hari ini. Gimana sih Pastor Bro Andre? Kita ngomong Tuhan ngomong orang ngomong soal ramalan, lalu mereka bisa bilang percaya nggak percaya ya gitu kan ya. Mereka selalu ngomong gitu kan ya, mereka sebenarnya percaya gitu ya. Yoi. Tapi kita mesti ngakuin loh bahwa sebenarnya kalau gue bilang ini disebut sebagai horoscope culture ya. Gue belakangan cukup asik menikmati beberapa konten-konten podcast. Dari orang-orang yang menurut gue orang-orang hebat juga sih. Dan menariknya orang tersebut, even though dia bukan Kristen tentu saja, dia orang terpelajar, tapi dia adalah orang yang percaya banget sama zodiak. Wow. Well, gitu loh. Oh, karena gue sih sangat yakin generasi teman-teman anak-anak muda zaman sekarang nih, zaman now, makin ke belakang akan makin, kok menurut gue ya, makin percaya dengan zodiak. Oh. Menurut gue. Ya either mereka akan bilang percaya nggak percaya juga gitu. Iya. Tapi mereka akan didrive oleh sesuatu yang disebut sebagai like zodiak, ramalan, tarot dan sebagainya. They like it. Kenapa? Karena sebenarnya kita mesti ngakuin yang namanya ramalan, nubuatan. Kita nggak usah ngomong nubuatan dulu ya. Kita ngomong tarot, zodiak itu tuh sebenarnya kalau gue bilang tuh obat placebo. Gitu. Obat placebo yang memberikan ketenangan bagi jiwa kita yang lagi kosong, yang butuh jawaban atas masa depan. That's why kenapa tren ini kalau menurut gue akan terus naik. Karena ada needs gitu ya. Ada needs karena manusia tuh prinsipnya kita adalah pribadi yang tidak senang, tidak suka kalau kita tidak tahu. Iya enggak? Makanya kan orang bilang sekarang kepo gitu ya. Seneng kepo, seneng gosip. Kenapa? Itu berakar dari satu natur dasar manusia yang sebenarnya tidak nyaman kalau dia tidak tahu. Manusia itu akan lebih nyaman kalau dia bisa tahu sesuatu. Manusia tidak suka dengan satu keadaan di mana dia nggak bisa mengendalikan sesuatu. Apa yang manusia nggak bisa kendalikan? Masa depan. Right? Manusia nggak bisa kendalikan masa depan. Jadi dia mau kendalikan. Gimana caranya? Ya caranya adalah dia tahu apa yang terjadi di masa depan, dan itu yang membuat manusia tenang. Dan zodiak, horoskop, ramalan, kuamia, tarot itu memberikan obat atau jawaban buat masa depan yang manusia nggak tahu itu. Jadi manusia pengen kendalikan aja sebenarnya. Itu kalau menurut gue itulah yang menjadi background kenapa ramalan itu disukai. I see. Dan apa mungkin the universe bahasanya gitu kan ya, universe tuh ngomong kepada kita personally satu kebenaran. Iya, alam semesta ya. Lalu itu. Iya, itu sebenarnya gini, menarik tuh kata lu tuh.
universe. Jadi sebenarnya kalau kita lihat zodiak ya, kayak yang sekarang, gue sangat yakin teman-teman yang dengerin ini pasti tahu zodiak teman-teman tuh apa. Lu juga tahu kan? Tahu dong. Gue juga tahu gitu. Karena itu kayak bacaan kita, ya kita suka gitu kan ya. Nah itu sebenarnya berakar dari praktik orang-orang Babilonia. Sekitar 1500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada model praktik-praktik seperti itu yang melihat benda-benda langit, terus kemudian ada rasi-rasinya. Nah, untuk mempelajari ilmu benda langit nggak ada salahnya. They call it astronomy, gitu kan? Tapi astrologi itu adalah meramalkan bahwa pergerakan benda langit itu ada hubungannya dengan nasib manusia, alam semesta. Jadi hidup manusia dan nasibnya, masa depannya itu ditentukan pergerakan alam semesta. Nah, kalau kita tarik lagi, ini ajaran New Age sebenarnya. Dikategorikan hari ini New Age atau let's say panteisme begitu kan ya. Apakah mungkin itu terjadi? Well, tentu secara iman Kristen kita mengatakan itu sesuatu yang keliru. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan atau Tuhan yang berkuasa, dia adalah pribadi yang mutlak dan absolut dan tidak ada alam semesta yang bintangnya geraknya 2 derajat ke sebelah timur gitu. Wah, hidup kita berubah gitu, enggak begitu. Tetapi Tuhan yang punya kuasa, punya kehidupan, dan kita secara iman Kristen tentu nggak bisa percaya itu. Cuman kan kayak jawaban, kalau iman Kristen ngomongnya begini, kita kan harusnya nggak puas. Kalau gue sendiri nggak puas. Gue bukan orang yang senang kalau iman Kristen ngomongnya begini, ya udah, nggak gitu gue. Kita mesti ngerti sebenarnya logis nggak sih alam semesta itu berkuasa atas hidup seseorang berdasarkan tahun lahir bintangnya misalnya, zodiak. Gue kasih contoh, misalnya ada yang mengatakan gini kan, kalau misalnya soal jodoh, ya jodoh si ini apa si apa nggak tahu deh, si Taurus jodohnya sama Libra misalnya ya, is it? Ada yang mengatakan Taurus sama Libra itu jodoh lah, kenapa ada Taurus yang nikah sama yang lain? Atau Taurus nggak cocok sama Leo misalnya, kenapa ada Taurus dan Leo yang menikah tapi kemudian langgeng-langgeng saja? Itu sesuatu yang sangat nggak masuk akal, termasuk sio. Misalnya mengatakan, nah sekarang kan macan air gitu ya. Sio macan nggak cocok sama sio ini misalnya. No, pada faktanya ada orang-orang yang hidupnya tidak seperti yang diucapkan sio itu. Benar. Jadi itu hanya berhubung dengan kepercayaan lokal. Sio dan sebagainya. Pada kenyataannya itu nggak universal. Jadi itu hanya sesuatu yang kalau dalam bahasa gua itu sebenarnya cocok logi. What is cocok logi? Cocok logi adalah kebutuhan kita untuk itu tadi, memberikan jawaban atas ketidaktahuan kita. Dicocokin, wah ini cocok nih. Akhirnya kita dapat pegangan, ini yang benar. Cocok logi. Itu opsi 1. Gue teriseng itu berpikir mungkin nggak di zaman itu, di tempat itu, universe itu nggak bisa ngomong karena universe is not a person. Kalau dia bukan person, dia nggak punya mind, maka universe nggak bisa ngomong. Tapi mungkin nggak kalau di era itu, di waktu itu, ke orang itu pewahyuan Allah melalui universe yang bisa dibaca oleh manusia di zaman itu. Jadi pewahyuan di tempat-tempat yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan spirit yang sama, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya pada manusia di zaman yang berbeda, di percayaan yang berbeda gitu ya. Salah satu bentuk pewahyuan. Well, this is wild dan hot, tapi apakah ada kemungkinan Tuhan juga ngomong kepada orang lain selain umat pilihannya gitu ya, dengan caranya dia yang bisa dibaca. Sebab contohnya, menjelang Tuhan Yesus akhir, orang Majus datang. Itu based on horoscope. It's accurate. Kalau bilang based on horoscope, enggak bro. Itu based on astronomi. Astronomi, benar. Ya. Iya. Gitu. Cuman gini, adalah konyol kalau kemudian kita mencari suara Tuhan melalui perbintangan. Kenapa gue bilang begitu? Karena poinnya begini. Misalnya nih bro, kita berdua temenan nih. Iya. Kita berdua temenan. Terus kemudian kita punya satu komunikasi khusus misalnya ya. Misalnya, misalnya kita tetanggaan nih, kita tetanggaan. Terus kemudian gue bilang,
gue akan pasang satu stiker di jendela gue, stiker merah. Kalau stiker merah artinya gue lapar. Itu antara gue sama lu kan? Iya. Gue pasang stiker merah. Terus kemudian lu, iya gue komunikasi sama Andre berdasarkan si stiker merah. Tapi apakah lu mengerti isi hati gue melalui satu stiker itu? Itu kan konyol. Artinya stiker itu hanya salah satu medium, tetapi tidak merupakan panduan hidup lu. Right? Iya. Berdasarkan stiker itu. Nah, analogi gue itu ingin menjelaskan bahwa apakah ada kemungkinan bahwa memang Tuhan berbicara, katakanlah melalui orang Majus, melalui bintang kepada orang Majus? Ya, Tuhan bisa pakai segalanya kepada orang yang tidak percaya. Bahkan kita mesti percaya ada yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus dong. Wahyu khusus itu adalah Tuhan berbicara kepada umatnya secara khusus melalui firman-Nya dan melalui Yesus Kristus. Wahyu umum itu melalui dunia. Jadi Tuhan bisa berbicara nggak melalui dunia? Oh, sangat bisa. Tetapi jika kemudian kita mencari suara Tuhan dari bintang, dari sebagainya, menurut gue itu aneh. Karena udah ada yang jelasnya It's kok totally ya. aneh, betul. Iya. Ada yang jelas dong. Yang Soalnya nggak ada wahyu khusus, cuma ada wahyu umum doang. Ya lu raba-raba deh. Gitu ya. Nah, cuman gini, sekarang mari kita membuat logis. Maksud gue kenapa mencari suara melalui bintang dan sebagainya, jangan salah tangkap. Gini loh, kalau kita baca yang namanya horoskop, itu seringkali isinya tuh sesuatu yang sifatnya umum. Hari ini adalah hari yang baik untuk bekerja. Atau besok adalah hari yang buruk. Sekarang masalahnya gini, besok bakal ada hal buruk gak? Ada aja. Hari ini pun ada hal buruk. Iya. Cuman kita langsung mencocokkan. Betul. Kepengen mencocokkan. Kenapa? Karena namanya baik atau buruk itu subjektif. Iya. Dan namanya baik atau buruk itu sesuatu yang terjadi, bisa saja terjadi kapan saja dan tiap hari. Betul. Setiap hari pasti ada buruknya, tapi setiap hari juga ada baiknya. Sehingga itu sesuatu yang lumrah dan umum. Kita nggak bisa bilang, wah bener ya Tuhan ngomong lewat bintang nih. Tuhan ngomong lewat ramalan. Itu sih aneh. Tuh, apalagi nulis juga orang modern gitu loh, si redaktur yang bikin. Gue pernah bilang, gue pernah ngobrol sama salah satu teman. Gue bisa loh jadi orang indigo. Kan orang indigo itu kan biasanya kan dihubungkan begini. Kalau indigo itu kan lu bisa ngelihat sesuatu yang supranatural, lu bisa lihat orang gitu ya. Wah, orang ini begini. Gue bilang gue bisa. Lu pernah indigo nggak? Enggak. Terus kok Tapi lu gue bisa bilang lu pretend to be orang indigo. Really? Gue bisa pretend tuh. Indigo punya data loh. Data seperti apa? Pengalaman yang dia lihat. Loh iya. Gue bisa Dan juga. itu bisa disejajarkan dengan indigo lain. Gini loh. Indigo itu itu adalah satu term. Satu term yang kelompokkan orang-orang tertentu yang dianggap punya sesuatu yang sifatnya supernatural things. Six sense ya. Six sense dan sebagainya. Tetapi lu setuju nggak sama gua bahwa orang-orang indigo itu perasa? Setuju nggak? Perasa Peka. terhadap Orang yang perasa. Orang yang kecenderungan karakternya itu perasa. Setuju nggak? nggak tahu. Boleh dibuktikan. Bisa ya bisa nggak. Tapi boleh dibuktikan. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena orang-orang yang memang punya karakter perasa dan pekalah yang bisa menangkap sesuatu yang mungkin nggak kelihatan secara belak-belakan. Misalnya lu lihat orang, orangnya itu secara rautnya dalam kesusahan dan sebagainya, lu ada dalam masalah. Itu kan kepekaan perasaan. Jadi gue bisa mengkategorikan sebenarnya gue bisa jadi orang indigo. Meskipun gue tidak mengkategorikan gue punya six sense, enggak. Tapi kepekaan itu sesuatu yang sebenarnya bisa difabrikasi. Ya karena lu limit indigo sesimpel itu. Gue mengatakan ini karena apa? Karena gue termasuk orang yang sangat skeptis. Skeptis karena gini loh bro, masyarakat Indonesia itu spiritisme, setuju nggak? Ya. Masyarakat Indonesia ya. tuh sangat spiritisme. Kita tuh sebenarnya punya bahkan dasar beragama kita tuh spiritisme. Contoh nih ya, lu bikin usaha, lalu ayo ibadah ucapan syukur dulu. Kenapa? Apa istilahnya dulu, ada istilahnya diruat dulu ya. Karena ada ruwetan kan? Iya. Ada budaya ruwetan atau budaya selamatan. Iya. Kalau nggak selamatan, terjadi hal buruk langsung dihubungkan dengan tuh kan nggak selamatan. Tanpa sadar dalam kultur Kristen kita menjadikan ibadah ucapan syukur jadi ruwetan sebenarnya. Basisnya sebenarnya sama, spiritisme. Dan apakah itu salah? So, gue Denny Gamadi bersama Andre Tunggal. This is Chemistry Podcast Kekristenan
tanpa misteri. Au!